perkenalkan, saya Lasmi Sutri SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 65 Prabu Mulyo. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Aisyah. Beliau adalah guru SBDP dari SD Negeri 65 Prabu Mulyo. Assalamualaikum Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kelas. Sebelum nantinya Ibu Aisyah melakukan proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Aisyah lakukan. Adapun tujuan diadakannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu. Itu ya Bu Aisyah. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kita. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah mengamati pasti lagu Madan Tomong, siswa mampu mengidentifikasi contoh interval nada dengan benar. Dan yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Ajarannya ini. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan atau dicapai kali ini? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, budaya positif. Yang kedua, pembelajaran berinisiatif. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Baik Bu Aisyah, jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama tadi ada budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan PSE dan KSE. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Aisyah lakukan, baik dari model pembelajaran, metode maupun strategi pembelajaran. Baik, jadi rencana yang akan saya terapkan dalam pembelajaran kelas yaitu model menggunakan PDF, metode pembelajaran menggunakan diskusi dan juga jawab. Kemudian di sini strategi yang saya persiapkan yaitu perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian yang kedua, menyiapkan gambar partitur lagu Madan Tomong pada PPT akan saya tampilkan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan RKPD yang akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, lembar observasi untuk mengamati proses belajar siswa. Dan yang kelima, menyiapkan lembar soal evaluasi agar siswa dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, bagaimana dengan media dan sumber belajar yang akan Ibu Aisyah gunakan? Baik, media dan sumber belajar yang akan saya gunakan, yang pertama itu ada laptop, ada layar proyektor, yang kemudian ada PowerPoint, yang keempat ada papan tulis. Dan sumber belajar yang saya gunakan yaitu guru dan siswa, tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 6 tema 3, dan yang terakhir menggunakan video. Kemudian, kapan Ibu Aisyah akan melakukan pembelajaran? Di hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Jadi pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Kamis pada jam pertama di kelas. Berarti di hari Kamis depan di kelas 6A pada jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, gitu Bu ya.
Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan. Itu percakapan pasca observasi. Dan nanti akan didampingi oleh pengajar kelas. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Aisyah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Itu dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yaitu pelajaran mulai dari persiapan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan yang akan saya gunakan pada pembelajaran hari Kamis yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Aisyah telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Kamis depan ya Bu ya. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Semuanya tangannya direntangkan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Selesai. Silakan dulu. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Yang Perisa apa? Lagu Maryam Tomong, Bu. Tentang lagu Maryam. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi interval nada. Pada tema 3 tokoh dan penemuannya, subtema 1 pembelajaran 2. Anak-anak bisa buka buku temanya halaman 19. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, setelah mengamati partitur lagu Maryam Tomong, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Kemudian ada penilaian. Hari ini aspek yang kita nilai yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Adapun kesepakatan belajar kita hari ini, yang pertama yaitu saling menghargai pendapat teman, yang kedua tidak mengganggu kelompok lain, yang ketiga bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan yang keempat berperilaku sopan. Nah, kita masuk ke materi belajar yaitu kita mengulang lagu Maryam Tomong. Sudah hafal lagu Maryam Tomong? Coba kita nyanyikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Selendang Maryam yang paling panjang mari turun, pangeon ning masuk mengfingke mama molu. Oh Maryam Tomong dainang sinapang masin, oh Maryam
3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nanti kita akan berdiskusi mengenai lagu Maryam Tomo. Anak-anak ada yang tahu gambar apa yang ada di layar? Ya Bu, Ya, kelompok 1. tangga nada lagu Maryam Tomo. Ya, tangga nada lagu Maryam Tomo. Ada lagi? Kelompok 2. Lagu Maryam Tomo. Lagu Maryam Tomo. Yang ketiga, kelompok 3. Ada yang bisa jawab? Ya, Amra. Interval nada lagu Maryam Tomo. Interval nada lagu Maryam Tomo. Ya, semuanya benar. Karena hari ini kita akan mempelajari mengenai interval nada Maryam Tomo. Apa itu interval nada? Ada yang tahu? Jadi interval nada itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interval berarti jarak. Sementara pada musik, interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Dalam tangga nada diatonik, jarak atau interval nada secara berurutan adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Pasti anak-anak sudah pernah dengar kan? Coba sebutkan. Dari do sampai do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini interval nada terdiri dari 2. Yang pertama, interval harmonis. Interval harmonis muncul jika 2 not dibunyikan secara bersamaan. Kemudian yang kedua, interval melodis. Muncul ketika not dinyanyikan secara bergantian. Ini contoh interval nadanya. Yang tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perhatikan, antara nada do ke nada re itu memiliki interval 1 nada. Jarak antara do ke re itu 1 nada. Sedangkan re ke mi itu 1 juga. Mi ke fa setengah. Fa ke sol 1. Sol ke la 1. La ke si 1. Si ke do setengah. Nah, misal ada yang tanya, kalau nada dari do ke mi itu jaraknya berapa? Berapa nada? Berarti 2. 1 dan 1. Jadinya 2. Kalau ada yang tanya jarak dari re ke fa, berapa itu? Iya, pintar. 1,5. Kalau dari do ke fa berapa? Do ke fa berapa? 2,5. Jadi paham kan jarak antara 1 nada ke nada yang lain. Baiklah anak-anak, sudah mengerti tentang materi hari ini? Sudah paham? Sebelum kita melakukan kerja kelompok, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking tertawa. Kalau ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara diam. Mengerti? Mengerti. Mulai ya. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Baiklah, kita mulai mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 2.
Nomor 1, perhatikan teks lagu Maryam Tomong. Carilah nada-nada yang berjarak. A. 1 nada. 6 dan 7. 6 dan 7. Benar? Benar. Nomor 2, coba nyanyikan kembali lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Selendang madi injak kayu panjang madi toru panggil di Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Perhatikan teks lagu Maryam Tomong. Carilah nada-nada yang berjarak setengah nada. 1 dan 3. Benar? 1 dan 3? Benar? Ya, soal kedua. 2. Coba nyanyikan kembali lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Selendang madi injak kain panjang madi tol panggil di ganti masa tengke molu. Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perhatikan teks lagu Maryam Tomong. Carilah nada-nada yang berjarak di 2 nada, yaitu 7 dan 5. Benar? 7 dan 5? Benar. Lanjut. Yang kedua, coba nyanyikan kembali lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Selendang madi injak kain panjang madi tol panggilan di gonting masuk mengengki mamamolu. Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Oh Maryam Tomong gainang sinapang masih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah, kita selesai materi hari ini mengenai interval nada. Ada yang masih belum paham? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ya, coba Fatimah. Interval nada adalah jarak dari nada satu ke lainnya. Jarak interval nada yaitu 1, 1 setengah, 1, 1 dan setengah. Jadi, kesimpulan pelajaran hari ini mengenai interval nada, yaitu interval nada jarak antara satu nada ke nada yang lain. Di sini Ibu ada soal mengenai hari ini, kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontoh punya teman.
kebersamaan belajar hari ini? Senang tidak? Jangan lupa untuk belajar di pertemuan berikutnya tentang not balok lagu Maryam Tomo. Kita siap-siap dulu, kita pulang. Ketua kelas, tolong dipimpin dulu doanya. Siap? Siap. Marilah teman-teman, sudah belajar, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lasmi Sutri SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 65 Prabumuli. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Aisyah Rahmadani SPD selaku guru yang telah saya observasi di kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Husnaini SPD MPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bu Husnaini. Assalamualaikum Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baiklah, di kegiatan pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Aisyah terkait dengan observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana jalannya proses observasi yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator yang diinginkan pada saat observasi? Indikator pengembangan yang sudah saya lakukan saat mengajar, yang pertama berkaitan dengan budaya positif, yang kedua berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, berkaitan dengan penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan budaya positif. Saya sudah melakukan di antaranya membuat kesepakatan harus ditaati oleh siswa ketika belajar, yaitu saling menghargai pendapat teman, tidak mengganggu kelompok lain ketika berdiskusi, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berperilaku sopan. Ya, ketika mau ke toilet, siswa harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, baik berupa kesiapan, minat dan profil belajar. Saya lebih menitik beratkan pada kesiapan belajar siswa. Jadi saya berupaya agar siswa mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara sebelum memberikan pembelajaran, saya memberikan apresiasi berupa pertanyaan formatif tentang lagu Maryam Tomo. Untuk diferensiasi konten, saya mempersiapkan media berupa PPT. Selain belajar secara tutorial, saya juga melakukan kelompok. Kemudian, untuk berpikir, saya memberikan tugas berupa praktik menyanyi dan mengerjakan RPG. Kemudian terkait dengan PSP, saya melakukan mindfulness dan ice breathing. Tujuannya agar siswa merasa rileks saat melakukan pembelajaran. Nah, jadi itulah yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran agar indikator ketercapaian pembelajaran yang saya tentukan dapat. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menitikberatkan kesiapan belajar siswa melalui apersepsi dengan pertanyaan pematik dan pembelajaran sosial emosional dengan melakukan mindfulness dan acting. Itu ya Bu ya. Baiklah Bu Aisyah, saya akan menanyakan bahwa pada saat Ibu Aisyah menjelaskan metode pembelajaran, saya lihat masih ada siswa yang tidak bersemangat. Kira-kira apa tanggapan Ibu? Memang benar, saya lihat ada beberapa siswa yang tidak bersemangat. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak bersemangat ketika belajar? Penyebab siswa tidak bersemangat ketika belajar mungkin karena media pembelajaran yang tidak Jadi menurut Bu Aisyah penyebabnya karena media pembelajaran yang diberikan kurang menarik. Itu ya Bu. Nah, menurut Bu Aisyah, media yang menarik itu yang bagaimana? saya. Media yang menarik itu adalah media yang membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan bersemangat pada proses. Menurut Bu Aisyah, media yang menarik adalah media yang dapat membuat siswa terlibat aktif dan bersemangat pada saat proses belajar. Nah, apa solusi dari Bu Aisyah agar ke depan siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran SPDB? Jadi rencana saya ke depan, saya akan menggunakan media-media yang lebih menarik. Salah satunya dengan menggunakan video-video pembelajaran dari YouTube terkhusus untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditory. Nah, karena biasanya anak-anak lebih bersemangat ketika diajak menonton. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa video pembelajaran khususnya untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kemudian bagaimana untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik? Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya mengajak mereka memainkan lagu Mariam Tolong dengan menggunakan alat pianista. Namun ini akan saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Mengingat durasi pelajaran SPDB hanya 2 jam pelajaran per minggu. Berarti rencana Ibu harus sudah ada ya, untuk akomodir siswa dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya Bu Aisyah, saya ingin menanyakan apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Jadi berdasarkan supervisi yang dilakukan, saya kembangkan di antaranya yang pertama dengan menguatkan kembali kesepakatan kelas yang dibuat. Maksudnya mencari lagi kesepakatan yang lain yang dibutuhkan, yang diharapkan dapat mendukung tujuan pembelajaran agar lebih mudah. Kemudian yang kedua, terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Selain memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajar, saya juga akan memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajar siswa dan visual, kinestetik, dan auditory. Selanjutnya yang ketiga, saya akan lebih banyak melakukan ice breaking pada saat pembelajaran karena anak akan senang ketika diajak bermain. Saya juga akan memberikan quiz-quiz pembelajaran. Tujuannya selain untuk menguatkan pemahaman siswa, juga sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu Aisyah rencanakan nanti dapat terrealisasi dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih kesimpulan yang dapat disimpulkan? Dari percakapan pasca observasi hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus bisa menerima atau masukan-masukan yang bersifat positif agar kedepannya pembelajaran yang dilakukan bisa lebih baik. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga harus mempunyai
dan siswa dapat berperan aktif dalam proses dan bersemangat jika mengikuti proses pembelajaran. Di antaranya, ke depan saya akan menggunakan video-video yang akan saya ambil dari YouTube dan saya akan mengajak siswa untuk Baik Bu Haisa, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan, dan Ibu juga sudah bersedia mengikuti rangkaian seperti ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. ya, saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru terkhusus dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada Ibu Kusnani yang telah bersedia mendampingi pada kesempatan ini dari awal sampai akhir. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi telah selesai dilakukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.